udah di Bali bersama tim YouTube, tapi kita kayaknya baru saja mengalami tindak. Ternyata bener, sampai Bali orangnya nggak bisa dihubungin, WhatsApp-nya profil picture-nya hilang, Instagram-nya tiba-tiba di private. Tapi waktu saya udah sadar bahwa udah feeling bahwa ini kayaknya dia, saya nggak bodoh juga. 3 hari sebelumnya saya udah ngajak video call dia dan saya sudah capture mukanya dia. Ini mukanya guys. Karena kecanggihan teknologi, The Badan of Intelligence of the Uya, Kuya TV, dia Instagram udah berubah lagi di Manopo dan Setiawan. Saya telepon Kak Uya, saya kontak lagi Kak Uya, bukan saya nggak tahu dari orang kalau Kak Uya udah tahu semua. Cuman Nggak mungkin. kemarin saya enggak Kak, saya nggak buka Instagram, saya nggak buka apa-apa Kak. Enggak, saya Cuman kemarin saya baru post Instagram juga baru kemarin lagi kok. Baru tadi malam. Kemarin saya udah 2 minggu lebih saya diemin karena saya lagi sibuk yang lain. Tapi di Jakarta polisi teman-teman saya udah pada nunggu buat saya laporin kamu. Kamu udah buat saya luntang-lantung berserta keluarga saya di Bali. Sampai Bali saya nggak ada villa, nggak ada mobil, tengah malam. Jadi itu masalahnya, masalah buat saya besar jadinya, bukan masalah uangnya. Dan sekarang saya mau tanya sama kamu, ya, kamu mending saya lapor polisi atau kamu minta maaf dan kamu tayangin di sosmed kamu? saya minta maaf Kak Uya, memang saya salah kok Kak Uya. Memang saya yang nipu Kak Uya. Karena saya nggak, kamu ngakuin kamu nipu saya kan? Iya Kak Uya, iya. Kak, saya pikir dengan Kak Uya Instagram, post di Instagram atau di YouTube, saya nggak masalah karena memang toh dari masa lalu saya sampai dengan sekarang saya udah nggak dilihat orang Kak Uya. Nama saya udah jelek. Ini semalam gue lempar ke TikTok nyari si orang yang udah ngerjain gue ini, si Rian Setiawan ini. Dan di TikTok banyak sih yang bilang, oh dasar Uya settingan. Ya nggak apa-apa lah, ada bocil-bocil ya guys ya. Yang kehidupannya cuma komen doang, ya kan, nggak ada kerjaan. Nah, tapi akhirnya banyak orang-orang yang di TikTok juga yang akhirnya ngasih tahu Rian itu siapa. Jadi sebenarnya saya sebelum itu udah tahu Rian itu siapa. Jadi sebelumnya saya udah tahu Rian itu siapa, bapak ibunya siapa, dia di Lumajang pernah kerja apa, di Surabaya pernah kerja apa, sebelum orang-orang ngasih informasi lewat sosial media. Tapi baru semalam saya nyari dia lewat TikTok, ya kan? Dan ternyata banyak yang ngasih komentar, teman SMP-nya di Banyuwangi, terus habis itu teman-teman SMA-nya juga di Banyuwangi. Ini waktu awalnya dia dulu bulan Juli sempat mancing gua, dia mau beli mobil gua. Sampai akhirnya waktu itu gue mau ke Bali, dia sempat nawarin rental mobil, ya kan? Terus sampai mau juga sewa villa. Sampai akhirnya dia bohongin gue. Terus dia bohongin gue matiin sosmednya dan HP-nya, terus gue di blok. Tapi gue udah sempet screen capture sama dia. Terus tiba-tiba dia minta maaf nih tadi nih. Selamat pagi Kak Uya, saya Rian, minta maaf atas kelakuan yang sangat merugikan Kak Uya. Kemarin saya gelap mata karena anak kecil saya umur 3 tahun lagi demam tinggi dan harus masuk rumah sakit. Saya tidak ada biaya sama sekali. Tapi saya tidak membenarkan sikap kelakuan saya. Bukan karena saya siapa-siapa, tapi karena kesadaran saya, dan saya sadar bahwa saya salah. Jika Kak Uya berkenan, saya akan cicil kembali. Saya cicil setiap bulannya 500.000. Wow, bukan masalah duitnya. Atau kalau Kak Uya mau melaporkan saya ke pihak polisi, saya akan terima Kak. Ya, lebih baik begitu memang, biar tidak ada korban lain. Terus gue tanya, lo di Makassar atau Lumajang? Ya kan, karena dia bilang di Makassar, karena setahu gua dideteksi dia di Lumajang guys, ya. Terus gua tanya, saya tidak akan kabur kemana-mana, dia tetap ngomong di Makassar Kak, gitu kan. Gua tahu dia lagi di Lumajang. Saya sekarang jualan di Makassar, Kak Uya, semenjak Kak Uya kasih saya 5 juta sebagian untuk bayar anak saya, sisanya untuk modal usaha sedikit di Maros Makassar. Maaf, saya nggak percaya, aku bilang gitu. Baik, kalau Kak Uya tidak percaya, saya tidak paksa untuk Kak Uya percaya, tapi saya bicara apa adanya, emang gua nggak percaya. Jika berkenan saya akan cicil, bukan masalah duitnya guys. Gitu. Gue sih ikhlas terserah duitnya gitu kan. Saya di keluar kota dan saya ke luar kota untuk merantau. Saya minta maaf, ampuni saya salah. Kamu tahu kan saya nggak main-main, gue bilang, jadi nggak usah bohong dan lagi lebih baik. Kasih kesempatan saya, bilang gitu. Bukan cuma saya aja yang kamu tipu, gue bilang gitu. Semua yang saya katakan jujur, gue bilang saya sudah tahu track record kamu. Yang lainnya 1 orang ini masih proses untuk saya hadapi mereka Kak. Saya minta maaf ke mereka, yang lain-lain itu masa lalu dulu Kak. Masa lalu dia berarti udah jelas gimana kan.
Sekali lagi jangan bohong, kamu di Lumajang atau di Makassar? Dia nggak jawab guys, ya kan? Karena gue tahu dia di Lumajang sekarang, lagi sembunyi. Dia ngasih nomor telepon dia, mari kita video call. Yuk. Nggak, dia akan angkat guys, dia lagi mikir dia mau ngibul apa sama gue nih. Halo. Halo Kak Uya. Kemana aja kamu kabur? Iya, maaf Kak Uya. Nggak, mendingan gini deh, sama saya sekarang nggak usah bohong lagi, karena saya udah tahu track record kamu. Kalau mau minta maaf sama saya, jujur aja mendingan. Memang kemarin habis dari Makassar saya sempat pulang ke Lumajang Kak. Iya. Saya cerita ke istri saya toh Kak, sekaligus kayak nengok anak saya kan. Anak saya kemarin lagi sakit toh, lagi masuk rumah sakit kemarin. Ya waktu kamu nipu saya, anak kamu lagi nggak sakit kan? Iya. Iya, jangan bohongin saya. Oh enggak. Enggak, kamu itu udah demam Kak. Iya, tapi kamu Itu bohongin udah saya. demam, Kak. Kamu emang niat bohongin saya kan? Itu waktu kejadian waktu saya nipu Kak Uya itu anak saya kan udah demam Kak, udah jalan sehari. Iya. Ya terus Enggak, masalahnya kan kerjaan. gini. Masalahnya gini. Saya tahu track record kamu dari SMA, dari kamu kerja di GBI, Rock Lumajang. Iya Kak. Kamu pernah ngambil kamera gereja juga kan? Iya Kak. Iya. Kamu pernah kerja di Surabaya kan? Itu waktu itu saya di mana di GBI Rock Lumajang itu memang saya kemarin memang begitu Kak. Tapi saya sudah penyelesaian sama Iya. mereka, saya sudah datang Kak. Dan kamu juga sering nipu-nipu orang untuk urusan villa, hotel, dan rental mobil kan? Bukan cuma saya kan? Setahu saya enggak Kak, saya cuman Kak Uya aja. Nggak pernah ke yang lain, Iya, nggak pernah berhasil yang lain kan? Kenapa Kak? Nggak pernah berhasil yang lain kan? Nggak pernah Kak. Kalau saya nipu gitu, hotel sama rental nggak pernah Kak. Ya, tapi kamu sering nipu orang kan? Kalau untuk modus itu Iya, modus pernah, yang Kak. lain, modus internet yang lain. Yang lain belum pernah Kak. Sungguh belum pernah Kak. Saya untuk memang waktu di Bali Kak, saya kerja di kontraktor juga. Di di bagian pariwisata. Nah, cuman kalau untuk itu nipu seperti model Kak yang saya lakukan ke Kak Uya itu belum pernah Kak. Belum pernah. Sungguh Ya, nipu belum yang pernah. model yang mana kalau gitu? Nipu yang Kenapa Kak? Nipu yang model yang mana yang pernah? Yang Kak Uya tadi bilang itu Iya, cuma yang lain, kamera, yang lain. terus Makanya saya pengen pengakuan kamu yang jujur. Yang lain coba. yang lain cuman itu Kak, yang ambil kamera, terus sama yang kemarin itu Kak, yang Waktu sekolah, waktu di sekolah. Waktu di sekolah itu kan saya masih ini Kak, suka-suka ngobat gitu Kak. Ngambil Waktu uang di kas sekolah, ya paling bawa lari uang kas sekolah. iya itu Kak. Ya, banyak saya, makanya jangan bohong sama saya deh. Dan kamu tahu nggak, bukan masalah uang yang kamu tipu saya. Sampai Bali saya keluntang-lantung, nggak ada apa-apa, nggak dapat hotel. Kamu nggak mikir itu, kamu gila kan? Iya Kak, saya salah Kak, saya minta maaf Kak. Saya salah Kak Uya. Iya. Kamu juga udah banyak bohongin orang, terus udah dibantu sama orang, masih begitu juga kan? Dan kamu kaget kan? Saya bisa tahu semuanya kan? Dari jam pertama kamu bohongin saya kan? Saya tahu kamu matiin telepon di mana juga, saya tahu dari awal di mana. Terus terang Kak Uya. Terlepas Kak Uya mau percaya saya apa enggak ya, saya terus terang sama Kak Uya. Iya. Saya telepon Kak Uya, saya kontak lagi Kak Uya, saya nggak tahu dari orang kalau Kak Uya udah tahu semua. Cuman Nggak mungkin. kemarin saya cek. Enggak Kak, saya nggak buka Instagram, saya nggak buka apa-apa Kak. Enggak, saya Cuman kemarin saya baru post Instagram juga baru kemarin lagi kok. Baru tadi malam. Kemarin saya udah 2 minggu lebih saya diemin karena saya lagi sibuk yang lain. Tapi di Jakarta polisi teman-teman saya udah pada nunggu buat saya laporin kamu.
Iya, saya telepon Kak Uya, memang saya cerita sama istri saya. Istri saya bilang saya harus ngomong atau minta maaf ke Kak Uya, tanggung jawab ke Kak Uya, makanya saya beranikan Ya, diri untuk telepon Kak Uya. istri kamu atau pacar kamu itu tahu kan kalau kamu dicari orang? Nggak tahu Kak, saya yang cerita. Istri kamu udah tahu sekarang. Pacar kamu lah itu. Kalau istri saya tahu, saya kurang tahu Kak Uya. Cuman saya yang cerita istri saya cerita jujur. Ya kan? Iya, Iya. iya betul Kak. Saya tahu tempat kosan istri kamu juga atau pacar kamu tahu, saya udah tahu juga. Cuman saya masih diemin aja dulu. Iya Kak. Gini Kak, saya telepon Kak Uya, saya Instagram Kak Uya bukan karena orang lain. Saya nggak tahu kalau orang-orang tahu atau istri saya tahu, saya nggak tahu Kak. Tapi memang saya cerita ke istri saya bilang saya dapat uang dari hasil waktu pertama kali kita kontak kan istri saya tahu Kak Uya. Iya. Tapi untuk modus saya mau tipu Kak Uya, istri saya nggak tahu. Dan kemarin saya cerita sama istri saya, ya istri saya bilang saya harus telepon Kak Uya dan harus minta maaf ke Kak Uya bagaimanapun caranya. Ya akhirnya saya beranikan diri. Sebetulnya udah minggu lalu Kak, udah minggu lalu sih saya mau telepon Kak Uya, saya mau WA Instagram, cuman saya masih takut Kak Uya, makanya. Cuman sengaja 2 minggu ini saya masih lagi banyak kerjaan deh, saya diemin. Saya baru mulai lagi tadi malam. Intinya adalah, ya, ini kamu udah buat saya luntang-lantung berserta keluarga saya di Bali. Sampai Bali saya nggak ada villa, nggak ada mobil, tengah malam. Jadi itu masalah buat saya besar jadinya, bukan masalah uangnya. Dan sekarang saya mau tanya sama kamu, ya, kamu mending saya lapor polisi atau kamu minta maaf dan kamu tayangin di sosmed kamu? Saya buat permintaan maafan buat Kak Uya, saya posting di sosmed Kak Uya. Dan boleh saya posting di sosmed saya juga? Boleh Kak Uya. Di YouTube Boleh, saya juga nggak boleh. apa-apa. Saya tayangin di YouTube saya boleh juga. Boleh Kak Uya, nggak apa-apa. Kronologinya saya ceritain semua di YouTube saya boleh. Nggak apa-apa Kak Uya, nggak apa-apa. Kan memang karena saya salah, karena memang saya ada salah sama Kak Uya. Saya nggak apa-apa minta maaf Kak Uya, memang saya salah kok Kak Uya. Memang saya yang nipu Kak Uya. Karena saya nggak, kamu ngakuin kamu nipu saya kan? Iya Kak Uya, iya. Kak, saya pikir dengan Kak Uya post di Instagram atau di YouTube, saya nggak masalah karena memang toh dari masa lalu saya sampai dengan sekarang saya udah nggak dilihat orang Kak Uya. Nama saya udah jelek. Iya, saya jadi nggak tahu, apa-apa, memang Kak Uya. udah ketahuan dari dulu. Tapi masalahnya begini, masalahnya saya nggak mau lagi kejadian ini sama orang-orang lain. Itu pelajarannya, bukan teman saya. Kalau saya kehilangan uang segitu sih nggak masalah. Cuman masalahnya adalah saya membayangkan kalau orang-orang lain yang nggak punya uang mau liburan ke Bali, terus mereka nggak punya koneksi di Bali, mereka udah nabung setahun untuk liburan, kamu begituin, gimana coba? Iya Kak Uya, saya salah Kak Uya. Saya minta maaf Kak Uya. Janganlah ngasih makan uang anak kamu pakai uang hasil nipu orang. Iya Kak. Sekarang kamu di Lumajang apa di Makassar, saya tanya? Saya di Makassar Kak Uya. Kan kemarin saya di Lumajang nggak ada kerjaan Kak Uya. Iya. Saya di Lumajang kan ini saya nggak ada kerjaan Kak Uya. Jadi saya pikir saya kalau di Lumajang saya lebih kacau. Jadi saya balik lagi ke Makassar untuk cari kerjaan. Sebenarnya kerjaan udah ada Kak Uya. Kan saya jualan minuman gitu Kak Uya. Untuk sampingan. Coba lihat di sekitar kanan kiri kamu. Ini di depan rumah Kak Uya. Rumah kamu apa rumah kontrak? Ini saya ngekos Kak Uya. Di jalan apa? Jalan Maros. Jalan Poros Maros Makassar Kak Uya. Masuk perumahan Sudiang. Iya. Saya mau tanya sama kamu. Hubungan kamu sama air dan internet wifi apa? Saya pernah kerja di sana Kak Uya. Kalau di Oh, saya pernah kerja di tapi udah 3-4 tahun yang lalu Kak Uya. Oke, kenapa kamu ngaku juga namanya Stefanus? Kan nama anak saya Kak Uya. Iya. Stefanus nama anak saya, Ya, jadi tahu. saya ambil nama Instagramnya Stefanus Kak. Terus kamu pakai nama anak kamu buat nipu orang gitu?
Tapanus. Kalau di itu Manopo kau ya? Iya, terus kamu kan nggak ada hubungan sama orang Manado, kenapa pakai marga Manopo? Mama saya orang Manado kau ya? Ibu Ya Tuaidan. Kalau mama marganya Tuaidan kau ya? ya bukan Manopo kan? Iya kau ya. Ya, kamu jangan bikin jelekin marga orang dong jadinya. Ya enggak, jadi ceritanya begini kau ya, kenapa saya waktu di itu pakai marga Manopo? Kan saya nggak ada kakak, nggak ada KTP waktu itu, kan hilang kau ya, hilang. Jadi saya waktu itu ngelamar kerjaan pakai kakak atau pakai kayak model SKHUN gitu loh kau ya, pakai punya teman. Jadi waktu saya lamar itu pakai nama Manopo, kebawa sampai saya kerja di Luxindo itu Manopo kau ya. Karena saya pinjam kakak atau pinjam SKHUN itu dari temen. Oke. Sekarang kamu ngomong apa lagi mas saya? Ya tanpa ada tuntutan dari orang lain kau ya, tanpa dari paksaan dari yang lain, saya minta maaf sama kau ya, saya minta ampun sama kau ya, karena kesadaran saya sendiri, saya lakukan kesalahan yang menurut saya fatal. Saya minta maaf kau ya. Saya tahu saya salah, saya sadar saya salah, makanya saya beranikan diri untuk telepon Kak Uya, untuk minta maaf ke Kak Uya. Nanti untuk kalau misalkan Kak Uya mau uang yang saya ambil kembali, saya nggak bisa bayar lunas Kak Uya, cuman saya bisa dari penghasilan saya bisa cicil tiap bulan ke Kak Uya. Instagram kamu ada berapa? 1 Kak Uya, ini aja. Dibuka private-nya, jangan di-block. Iya Kak Uya. Saya diskusikan sama istri saya dulu ya mau ngapain kamu ya. Karena ya, sebetulnya tadinya saya udah ditunggu laporannya di kantor polisi nanti minggu depan. Ya, baik Kak Uya. Kamu kaget nggak saya bisa tahu data kamu semuanya? Kalau sekarang iya Kak Uya, kan kemarin saya nggak tahu Kak Uya. Tahu kamu nipu saya apa enggak? Kalau kemarin nggak tahu Kak Uya, kemarin nggak tahu. Iya. Kemarin nggak tahu. Kapan tahunya? Saya cerita kemarin Kak Uya sama kalau saya ini ada masalah sama Kak Uya, saya tipu Kak Uya. Kalau kemarin dia nggak tahu Kak Uya. Dia nggak tahu sama sekali. Saya yang cerita. Kan dia tanya saya dapat uang dari mana. Kamu cerita gara-gara dia nanya ke kamu apa gimana saya tanya? Jujur. Apa dia udah dengar dari orang lain? Dia itu tipe kalau orang kalau dengar dari orang lain langsung marah ke saya Kak Uya. Tapi dia nggak tahu sama sekali. Lah waktu saya dapat uang, saya dipojokkan sama istri saya disuruh cerita saya dapat uang dari mana. Sekarang saya tanya jujur sekali lagi ya, sebelum saya memutuskan akan ngapain sama kamu. Selain saya, kamu nipu siapa lagi? Dan soal apa? Selain saya. Sebelum Kak Uya di itu Kak Uya, tapi itu terakhir sudah. Nipu apa kamu di? Bukan nipu sih Kak Uya, itu saya bikin supaya uang deposit kan gini Kak Uya. Gaji saya di itu kan setiap gajian dipotong 10% untuk deposit. Nah, pada saat saya resign, saya mengundurkan diri, selama 8 bulan deposit saya tidak keluar. Jadi memang sengaja nggak dikeluarkan, saya nggak tahu alasannya apa, tapi yang penting yang saya tahu selama 8 bulan deposit saya yang potongan 10% itu tidak keluar. Lah saya udah minta baik-baik tidak dikeluarkan, akhirnya saya pikir ini Kak Uya, untuk biasanya kalau orang beli alat Luxindo itu kan dia bayar DP. Dia bayar DP-nya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Lah DP itu yang saya ambil. Terus saya bilang ke bos saya kalau memang saya harus kembalikan DP ini, ya saya kembalikan lewat deposit yang ditahan 10% gaji saya selama 8 bulan. Kalau di itu hanya itu Kak Uya, kasusnya hanya itu kok. Yang lain-lain yang tadi Kak Uya bilang SMA, SMP saya ngambil barang dan lain-lain itu, ya memang saya lakukan itu Kak Uya. Saya memang lakukan itu, dan rata-rata ketika saya sudah lakukan itu, saya sudah datang ke orangnya dan saya sudah minta maaf. Kayak ke GBI Rock Lumajang, saya datang, saya sudah minta maaf Kak Uya. Kok bisa kepikiran nipu saya tanya? Karena kamu udah gejala mau nipu saya itu udah dari waktu bulan Juli.
Kamu nanya mobil sama saya. Sekarang kamu duit aja nggak punya, mau nawar mobil saya gimana ceritanya? Udah ke jalan nipu saya dari awal. Udah bener kan? Kalau masalah mobil itu Kak ya, saya enggak ada mau ada niat nipu Kak Uya Lah, waktu itu. kamu bilang Tidak kamu ada. dari awal kamu udah bilang dari bulan Juli kamu punya rental mobil di Bali. Mau nawar mobil Mercy saya, ingat nggak? Iya, tapi itu teman saya Kak Uya. Saya nawarin ke teman saya. Teman saya minta nyuruh saya untuk tanya ke Kak Uya. Dan kamu udah bohong, kamu punya rumah di deket rumah saya. Kamu ke Jakarta di mana? Itu kan udah bohong kamu. Udah deh, jangan bohong 2 kali, Mas. Saya kasih kesempatan kamu untuk jujur, saya jangan dibohongin lagi. Ini saya lagi mancing kamu nih soalnya. Loh, iya, tapi betul Kak Uya. Waktu itu bulan Juli saya nggak ada niat untuk nipu Kak Uya. Itu terbesit, saya nipu Kak Uya itu terbesit dari Kak Uya waktu terakhir Kak Uya mau bilang ke Bali. Sebelumnya belum Kak Uya. Belum ada, punya pikiran belum ada. Tapi kamu udah bohongin saya kan, kamu bilang mau beli mobil, kamu punya rental di Bali kan udah ngomong kamu di situ. Iya, tapi untuk apa? Untuk nipu Kak Uyanya enggak. Tapi udah mulai bohongin saya kan? Iya Kak Uya, kalau Ya, itu iya. tujuannya apa kalau iya. bohong coba? Kalau nggak mau nipu. Itu cuman ini aja Kak Uya, apa untuk nawar kan gak enak Kak Uya. Kak Uya kan artis, Kak Uya kan apa orang besar. Jadi kalau saya datang apa adanya kan nggak enak Kak Uya. Ya, jadi intinya mau apa kamu sekarang? Saya nggak mau apa-apa Kak Uya. Saya cuma mau minta maaf yang tadi saya bilang. Saya sadar saya salah Kak Uya. Saya minta ampun, saya minta maaf. Dan kalau memang harus kembalikan itu uangnya Kak Uya yang 5 juta, saya bisa bayar. Ya, bukan masalah Kasih uangnya. saya kesempatan. Kalau kamu saya kembaliin uang saya juga, saya akan sumbangkan itu ke mana kok, ke masjid atau ke orang yang membutuhkan kok, bukan buat saya. Bukan masalah uangnya, masalahnya kamu udah bikin orang susah. Kamu nipu orang tuh bukan masalah uangnya. Gimana kalau orang lain yang kamu tipu, terus udah gitu kamu sampai balik kan, saya jadi harusnya udah tahu nginep di mana, udah naik apa kan nggak ada. Kamu nggak mikir situ jadi orang susah. Ya, saya minta ampun Kak Uya. Kamu masih sempat bohong, supir udah di depan segala macam. Berarti kan kamu ngerjain saya, bohongin saya kan? Saya minta ampun Kak Uya, saya minta maaf. Ya udah, sekarang Saya tahu saya salah Kak Uya. saya pengen kamu bikin video permintaan maaf kamu, ya. Dan intinya kamu boleh ditayangin di YouTube atau di Instagram dan lainnya kan? Boleh, nggak apa-apa Kak Uya. Iya. Biar orang nggak kena tipu lagi sama kamu. Iya Kak Uya. Iya. Dan saya megang komitmen kamu, kalau kamu mau balikin uang, saya pegang komitmen kamu. Saya bisa 1 bulan 500.000 Kak Uya. Ada komplotan apa kerja sendiri yang menipu? Sendiri Kak Uya. Sendiri Kak Uya. Saya aja kok sendiri. Iya. KTP kamu lihat? Kamu benar lahirnya bulan 7 tahun 95? 21 Juli Iya. 95 Kak. Lahir di Surabaya? Iya. KTP di lahir Banyuwangi? Surabaya. KTP Banyuwangi Kak. Betul. KTP Banyuwangi, lahir Surabaya. Di Banyuwangi itu kata alamat KTP, alamat kamu apa alamat orang lain? Dulu papa sama mama beli rumah di sana Kak. Iya, Jadi tapi kita sempat domisili di Banyuwangi. sekarang bukan di situ lagi rumahnya kan? Sudah dijual rumahnya. Iya. Sekarang ibu kamu Tapi di kita mana? belum cabut berkas Kak. Belum cabut berkas untuk ganti kota. Kamu punya KTP 1 apa 2? 1 Kak Uya. Coba kasih lihat saya KTP sekarang. Saya nggak bawa dompet, nanti saya fotoin ya Kak Uya. Iya, iya. Itu kos-kosan kamu apa tempat orang lain yang sekarang kamu lagi video call saya? Ini kos-kosan saya di depan sini, di samping sini Kak Uya. Cuman di dalam kan, di dalam sini. Cuman kan di dalam banyak orang ngobrol, saya nggak dengar suara saya Kak Uya. Handphone ini kan kalau suaranya kecil sekali Kak Uya. Jadi kalau ada orang berisik ngomong, saya nggak bisa dengar yang Kak Uya ngomong. Kamu yakin nggak ada orang kos, anak kos atau teman-teman kamu yang ngasih tahu kalau kamu lagi dicari saya? Nggak ada Kak Uya, nggak ada sama sekali. Ya seperti yang saya ngomong ke Kak Uya tadi, Kak Uya terlepas Kak Uya mau percaya saya nggak paksa. Cuman kebetulan hari ini memang saya memberanikan diri untuk DM Kak Uya. Saya memberanikan diri untuk ngaku sama Kak Uya. Saya minta maaf sama Kak Uya bahwa saya salah. Karena sewaktu Saya kamu nggak ada. ya. Saya nggak ada disuruh, saya nggak dikasih orang tahu kalau saya dicari Kak Uya atau bagaimana, saya nggak dikasih tahu ya. Saya tahunya baru kali ini Kak Uya, waktu Kak Uya telepon saya. Ya, karena kamu di TikTok udah tersebar muka kamu.
Terus di mana istri saya istri saya taunya dari saya Kak Uya. Saya cerita ke istri saya kalau saya nipu Kak Uya. Iya, dan kamu nggak Kalau masalah kan? dari- Udah saya di TikTok orang udah tahu kamu semua. Gak masalah Kak Uya, memang itu yang terjadi kok. Memang itu saya yang Iya, salah. iya. Kamu udah tahu ya. Dan saya sebetulnya udah buat YouTube tentang kamu nipu saya dari waktu kamu nipu saya. Cuman saya baru mau upload hari ini atau besok. Iya Kak. Nggak masalah saya tayangin ya. Kan katanya itu Kak video perminta maafan saya itu Kak. Iya, itu juga harus. Tapi saya udah buat YouTube dan supaya orang tidak kejadian lagi mengalami hal yang sama. Udah saya buat dari 2-3 minggu lalu pas saya nyampe di balik kamu nipu saya. Tinggal saya upload aja ini udah. Iya nggak apa-apa Kak. Iya. Ya udah. Kamu pikir dulu terus kamu kirim KTP ke saya. Kamu buat Iya, Kak. video permintaan maafnya. Baik Kak. Ya, kata yang Terus yang kamu upload di kamu, upload saya upload juga. Terus yang masalah saya kembalikan uang ke Kak Uya? Ya saya tetap tunggu niat baik kamu kirim balik ke saya lah. Dan saya juga komitmen itu tidak akan uangnya buat saya akan sumbangkan semua uang itu ke orang lain. Tapi kalau misalkan saya cicil nggak jadi masalah ya Kak? Nanti saya diskusikan dulu. Ya. Iya Kak. Oke. Iya Kak. Ya Kasih udah. Kak Uya. Jangan dimatiin. Ini handphone kamu nomor telepon baru apa nomor telepon kamu yang biasa? Ini yang baru Kak Uya. Tapi yang biasa saya pakai yang ini, yang baru dari yang kemarin itu Kak Uya. Kenapa ganti-ganti nomor handphone terus kalau emang kamu nggak nipu orang? Ya kan memang kemarin kan saya nipu Kak Uya. Enggak, karena dari KTP kamu tuh udah mendaftarkan nomor HP itu banyak banget. Dan saya pegang semua nomor HP-nya. Termasuk ibu kamu mau bapak kamu juga banyak kamu pakai buat daftar nomor telepon yang segitu banyak. Betul nggak? Iya cuman kemarin betul Kak Uya kalau itu betul. Iya. Cuman kalau untuk kemarin saya gunakan hanya sebatas untuk pakai kuota saja Kak Uya. Iya. Kalau gitu saya tunggu ini kamu ya. Kamu mau ngapain, niat kamu apa, dan KTP kamu saya tunggu. Ya Kak. Nomor telepon Kak Uya, jangan saya minta kamu nggak aktifin lagi. Kalau ganti nomor telepon kabarin saya. Terus kalau alamat saya udah tahu di mana, dia siapa saya udah tahu. Kamu sering pindah-pindah tempat dari dulu kan? kita kan belum punya rumah Kak Uya, jadi kita selalu pindah tempat, pindah kos. Ya udah, ya saya tunggu niat baik kamu. Ya. Ya Kak. Oke. Kak Uya saya minta maaf, saya minta Ya, ampun Kak Uya. ya. Instagram kamu dibuka, jangan di lock sekarang. Iya Kak Uya. Ya. Oke. Ya, makasih. Makasih Kak Uya. Ya. Oke guys, jadi gue nggak nyangka akhirnya setelah sekian lama dia menghubungi gue balik tadi, nge-DM gue, terus telepon video call, dia mengakui apa yang dilakukan sama saya. Terus kalau menurut kalian gimana? Saya tetap harus lapor polisi, apa kasih ampun dia atau kasih maaf dia? Tapi dia udah ngakuin perbuatannya dan dia sudah jadi pelajaran buat orang tidak mengalami hal yang sama lagi. Biar ini jadi kebodohan gua, biar ini jadi kegoblokan gua, karena sepinter-pinternya tupai melompat tetap juga nggak akan diikut SEA Games kan. Jadi walaupun gua pandai, gua jenius, tapi tetap gua goblok juga. Di satu sisi berarti dia lebih pintar dari gua. Tapi setelah dia melakukan itu sama gua yang lebih pintar karena bisa buat dia telepon balik dia. Tapi ini pelajarannya adalah bukan hanya sekedar konten aja, tapi adalah supaya kalian yang melihat konten ini tidak mengalami hal sama seperti yang gua alami. Ya. Dan Rian tidak melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan terhadap gue dan lain sebagainya. Mudah-mudahan permintaan maaf dia tadi itu benar-benar tulus, bukan karena dia terdesak, semua orang udah nyari dia. Dan intinya ada satu hal lagi, jangan bercanda sama gue, jangan main-main sama gue, karena kalau gue mau nyari lo, mau nyari siapapun lo, gue gampang banget nyarinya. Dia aja bisa gue cari kan. Sampai dia Makassar, balik ke Lumajang, balik ke Makassar, jejak dia tetap kedeteksi sama gue.
Jadi lo mau pakai akun anonim apapun, mau pakai nomor palsu, mau pakai akun palsu, gue bisa cari tahu lo pada di mana. Oke guys, itu aja. Thank you. Saya Rian Setiawan mengatakan bahwa memang betul saya telah melakukan pembohongan atau menipu saudara Uya Kuya dengan mengatasnamakan rental atau sewa mobil di Bali. Atas kejadian tersebut, saya ucapkan permintaan maafan sebesar-besarnya. Mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan yang saya buat pribadi. Dan dengan ini, saya sudah berkomunikasi langsung dengan Om Uya Kuya dan juga timnya atas kerugian yang sudah dialami oleh Om Uya Kuya karena tindakan saya. Saya mempunyai komitmen untuk mengembalikan setiap bulan semampu saya dari hasil kerja dan usaha saya. Dan atas kejadian Om Kuya, saya berjanji untuk tidak melakukannya kepada orang lain. Dan saya memulai untuk hidup baru, dan saya bertobat, dan saya akan hidup menjadi orang yang jauh lebih baik.